Diam. Sudah? Selamat sore Ibu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penerapan etnosains dalam masyarakat Papua yang berupa sistem budaya, aktif atau artefak. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Karayowei, dan yang kedua ada Apia Koirewoa, yang ketiga ada Gamaliel Kirihio, dan yang keempat Aprilena Arompawi, dan yang kelima Kalance Fonataba. 1. Tradisi menokok sagu. Menokok sagu atau biasa disebut menokok merupakan kegiatan penting dalam masyarakat Papua, khususnya di daerah Yapen dan wilayah pantai. Mereka memanfaatkan sagu sebagai sumber makanan pokok, obat, dan bahan untuk membuat berbagai barang. Penerapan etnosains. Proses menokok sagu melibatkan pemahaman mendalam tentang jenis pohon sagu, cara menokok yang tepat, pengelolaan sagu, dan pemanfaatan hasil sagu. Masyarakat Papua memiliki pengetahuan tradisional tentang pohon sagu, mulai dari pemilihan sagu yang tepat, teknik penebang, hingga proses pengelolaan sagu menjadi papeda. Sistem budaya. Menokok sagu bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan juga bagian dari sistem budaya Papua. Tradisi dilestarikan dari generasi ke generasi, mencerminkan kebiasaan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diwariskan. Selanjutnya, artefak. Hasil akhir dari menokok sagu adalah papeda, yang menjadi makanan pokok dan simbol budaya. Selain itu, alat-alat yang digunakan dalam menokok sagu seperti parang dan alat pengolahan sagu juga merupakan artefak yang mencerminkan keahlian dan pengetahuan tradisional. Selanjutnya, kaitan menokok sagu dalam materi IPA di SD. Biologi. Proses menokok sagu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sagu, serta interaksi antara tumbuhan dan organisme lain seperti ulat sagu. Contohnya, siswa dapat mempelajari siklus hidup pada pohon sagu, mulai dari biji, tunas, hingga batang yang siap dikupas untuk diambil sagunya. Interaksi organisme. Mereka dapat belajar tentang ulat sagu yang hidup di batang sagu dan fungsinya dalam proses pematangan sagu. Adaptasi. Siswa dapat mengamati bagaimana pohon sagu beradaptasi dengan lingkungan basah dan rawa-rawa. Fisika. Proses menokok sagu dan pemerasan sagu melibatkan gaya dan tekanan. Contohnya, proses menokok sagu melibatkan gaya yang diberikan pada batang sagu untuk pemerasnya untuk menghasilkan sagu. Energi. Proses menokok sagu memerlukan energi dari manusia. Kimia. Sagu mengandung zat seperti amilum yang bisa diproses menjadi bahan makanan. Contohnya, siswa dapat belajar tentang amilum yang merupakan karbohidrat utama dalam sagu, serta zat lain seperti protein, serat. Perubahan zat. Mereka dapat memahami bagaimana amilum dalam sagu dapat diolah menjadi bahan makanan seperti papeda. 2. Pesta bakar batu. Pesta bakar batu adalah salah satu tradisi besar di Papua yang dikenal dengan perayaan yang melibatkan pemasakan daging dan bahan makanan lainnya di dalam lubang yang dipanaskan oleh batu-batu panas. Penerapan etnosains. Pesta bakar batu melibatkan pemahaman tentang fisika, pembakaran, transfer panas, kimia, proses pengelolaan makanan. Masyarakat Papua menggunakan pengetahuan tradisional tentang jenis kayu yang tepat untuk membakar, cara mengatur batu panas, dan cara memasak berbagai jenis makanan. Sistem budaya. Pesta bakar batu merupakan perayaan penting yang melibatkan seluruh masyarakat. Perayaan ini mempererat hubungan sosial, memperingati peristiwa penting, dan melestarikan tradisi. Yang selanjutnya, aktivitas. Pesta bakar batu adalah sebuah aktivitas yang melibatkan banyak orang dan memakan waktu berhari-hari. Masyarakat bekerja sama
mempersiapkan acara, menyiapkan makanan, dan merayakan bersama. Artefak, alat-alat yang digunakan dalam pesta bakar batu seperti alat pengaduk makanan, tempat makan, dan peralatan upacara juga merupakan artefak untuk mencerminkan keahlian dan pengetahuan tradisional. Kaitan bakar batu di sekolah dasar. Bakar batu merupakan contoh nyata penerapan perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui media padat, dalam hal ini batu. Konduksi, dalam proses bakar batu, batu-batu dipanaskan di atas api hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Panas dari api tersebut kemudian berpindah ke batu melalui konduksi, yaitu melalui kontak langsung antara batu dan api. Perpindahan kalor, setelah batu panasnya akan berpindah ke makanan yang dibakar, juga melalui konduksi panas dari batu akan membuat makanan menjadi matang. Pembelajaran proses bakar batu dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran yang menarik dan relevan dalam pembelajaran IPA, khususnya materi tentang kalor dan perpindahan kalor. Siswa dapat melihat langsung bagaimana panas berpindah melalui konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Muatan lokal, setelah manfaat ilmiah, bakar batu juga dapat menjadi bagian dari muatan lokal yang bisa diajari di sekolah seperti di daerah Yapen, Papua. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar konsep IPA tetapi juga mengenal dan menghargai budaya lokal mereka. Sekian dan terima kasih presentasi kami dari kelompok 3.